Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kasus Acer Aspire ya, Aspire 5. Dia kasusnya keyboard rusak ya. Kemudian juga keluhannya panas. Kalau didengarkan dari luar, kipas itu tidak berputar. Ini langsung kita bongkar aja. Info dari user, keyboardnya banyak tombol yang tidak berfungsi. Kita coba cek dulu. Ini kita akan coba nyalakan, kemudian kita akan tes beberapa keyboard mungkin ya. Kalau yang disampaikan itu dia blok kiri dan blok kanan, dia yang mati, tidak berfungsi. Kita coba nyalakan dulu. Itu ya, harusnya ketika laptop nyala di awal itu setidaknya kipas harus muter ya. Biasanya dia harus muter bentar, kemudian dia akan mati. Kemudian nanti ketika udah mulai panas, kipasnya akan nyala lagi. Tapi ini sama sekali tidak nyala. Kita coba cek dulu ya, harus di konektor kipas ya. Konektor kipasnya itu dia normal apa enggak. Kalau misal normal, bisa dipastikan bahwa motor kipasnya yang rusak. Nah, ini ada 5 volt. Jadi maksimal voltase di kaki-kaki kipas itu ya, untuk kipas laptop itu dia 5 volt. Nah, 5 volt ini udah kecepatan tertinggi ya teman-teman harusnya ya. Jadi harusnya ini posisinya kipas muter posisi kencang. Dia nanti misal suhunya sudah menurun, dia akan turun ke 3 volt, putarannya akan lama. Jadi seperti itu. Kita coba tes dulu ya keyboardnya. Ini keyboardnya kurang tahu ya apakah pernah kena cairan apa enggak. Ini kita udah siapkan keyboard penggantinya, begitupun juga dengan kipas penggantinya. Kebetulan saya sedang ada stoknya. Ya, di K nggak bisa, keyboard K. Jadi memulai dari K itu kata usernya nggak bisa. Kita langsung matikan aja. Karena untuk perbaikan keyboard ini ya teman-teman semua, kalau sebenarnya bisa diperbaikin per tombol ya, tapi nggak akan awet juga gitu. Sedangkan keyboard itu dia satu kesatuan. Jadi saya sarankan kepada usernya udah ganti sekali aja satu paket gitu ya. Satu paket keyboard juga biayanya lebih murah daripada benerin tombolnya satu-satu gitu. Kita bongkar dulu ya, pastikan untuk proses perbaikan apapun sumber daya utama itu harus dilepas pertama kali. Baterai ataupun konektor cas yang adapter cas, jangan sampai ada posisi kita lagi bongkar masih tercolok ya. Ini kita bongkar karena posisi keyboardnya itu dia di bawah mesin ya teman-teman. Jadi untuk penggantian keyboard full kita akan bongkar total mesinnya, kemudian nanti kita angkat frame penahan keyboardnya, baru nanti bisa itu keyboardnya diangkat. Prosesnya lumayan panjang, jadi simak terus ya videonya, jangan di skip karena ada beberapa trik pengangkatan frame supaya aman ya. Memang ada teknik cepatnya, tinggal pangkas saja semua penguncinya, cuma itu nanti akan repot ketika pemasangannya jadi nggak presisi. Ini kita bongkar part by partnya ya. Tadi pertama kipas, kemudian ini SSD, copot semua soket-soket yang terhubung dengan mesin,
Nih kita coba cek apakah udah bisa diangkat mesinnya. Nih agak susah nih, konektor baterai CMOS. Sekalian saya jelasin ya, untuk baterai CMOS ini kalau kosong dia berfungsi untuk penanggalan mesin ya. Jadi nanti kalau baterai CMOS-nya kosong, teman-teman itu biasanya kendalanya nggak akan bisa browsing gitu. Kayak WhatsApp mungkin ya, WhatsApp kalau dia penanggalannya nggak sesuai, akan muncul bahwa tanggal tidak sesuai. Oke, ini sepertinya memang harus dibongkar total ya. Nih konektor LCD kita bongkar, copot aja, tarik. Nah untuk konstruksi masing-masing soket itu teman-teman dipahami dulu ya, jangan asal langsung cabut ya, cabut ke atas atau cabut ke samping, karena bisa jadi beda, ada yang dia ke samping, ada yang ke atas. Jadi harus benar-benar hati-hati, jangan sampai ini harusnya ke samping tapi teman-teman angkat ke atas, yang ada nanti jebol itu soketnya, nanti ya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Ini karena dia mesinnya ternyata terhubung sama engsel ya, engsel layar ya, jadi harus dicopot juga. Ini kemungkinan ya harus bongkar, kita pisahkan nih antara bagian bawah sama bagian layar monitornya, juga harus kita pisah. Ini dudukan harddisk ya, bisa dikasih SSD juga. Soketnya masih kosong, jadi yang terinstall di sini tuh hanya SSD NVMe M2 ya kalau nggak salah tadi ya, M2 NVMe. Jadi kalau mau di upgrade juga bisa, kapasitasnya bisa ditaruh berapa tera pun sepertinya bisa. Kalau untuk yang soket SATA HDD ya, bisa dikasih SSD ukuran besar ya. Oke, ini mesinnya udah bisa diangkat. Ini dia penampakan dari papan frame ya, penahan keyboard. Ini antena wifi bluetooth tuh, hitam sama putih. Kita akan lepas semua komponen-komponen yang dia masih nyatu dengan frame bawah ini ya, untuk memudahkan nanti kita proses pengangkatan frame keyboardnya. Karena ini dia modelnya keyboardnya itu dijepit dengan frame plat ini, plat frame besar ini. Kita ini copot juga untuk kabel ke touchpad ya. Ini karena framenya juga posisinya di bawah engsel juga, jadi ya lebih baik kita angkat sekalian. Ini LCD nya kita pisahkan dengan body keyboard ini. Ini bisa kita lepas ya, kita amankan dulu LCD nya, sangat rentan ya, nanti tertekan sedikit pecah, yang ada kita tombok. Ini dia plat frame keyboardnya ya, jadi dia penguncinya itu jadi satu dengan body, jadi kita harus hati-hati bongkarnya. Ini pakai blower ya, suhu di 175 atau 180 lah, 175 180, anginnya di 50
pakai blower Quick 2008D. Fungsinya untuk menghangatkan ya, melelehkan pengunci frame-nya ini, karena dia nyatu dikunci ya, keyboardnya dikunci dengan frame laptop nih, bodi bawah. Bisa juga langsung dibersihkan ya, maksudnya dipotong aja kunci-kuncinya itu, cuma saya lebih suka untuk proses pengangkatan keyboard tanam seperti ini dipanasin aja pengunci-penguncinya ini, supaya nanti ketika dipasangkan keyboard yang baru, pengunci-pengunci ini tuh masih dapat difungsikan, jadi lebih presisi ya. Bisa juga soalnya tanpa pengunci ini tapi pakai lem. Nah, ketika dilem kaki-kakinya memang presisi, cuma nanti ketika dikhawatirkan suatu saat keyboardnya bermasalah lagi, proses pembongkarannya akan sangat susah. Kali ini saya pakai blower untuk memanaskan penguncinya. Untuk melepas penguncinya ini kan dia dari plastik ya, jadi ketika kena suhu panas dia akan mudah untuk dilepas. Nah, seperti itu contohnya ya. Cuma memang harus satu-satu bukanya, ini prosesnya lama ya, lebih dari 1 jam untuk proses pembongkaran ini. Ini saya cepatkan saja untuk mempersingkat waktu ya. Alhamdulillah ini udah terangkat. Nah, ini posisi keyboardnya ini baru bisa kita lepas, tapi ini juga masih nyangkut ya dengan penguncinya ya. Kita akan panaskan lagi pengunci-penguncinya untuk mengangkat keyboard bawaan ini masih kita coba cungkit-cungkit, masih belum bisa juga. Oke, ini yang terakhir ya, alhamdulillah bisa dibuka. Kemudian kita tinggal pasangkan keyboard yang baru. Caranya sama ya teman-teman, kita karena penguncinya tadi tidak rusak ya, jadi penguncinya masih dapat difungsikan kembali. Makanya itu kenapa saya pakai blower ya, tujuannya agar rapi, jadi tidak belepotan lem, dan ketika memang nanti suatu saat dia harus repair keyboard lagi, itu tidak kesulitan. Ini udah rata ya penguncinya. Jadi presisi ya teman-teman, jadi nggak apa ya, ada yang beberapa tombol dia terlalu masuk gitu, karena biasanya kalau penguncinya ini dia udah nggak berfungsi, ini permukaan keyboardnya ada yang naik turun, pasti nanti ketika untuk mengetik juga tidak nyaman. Oke, ini kita pasang kembali dudukan keyboardnya ya, platnya kita percepat saja.
Oke, udah selesai pemasangan keyboardnya. Tinggal berikutnya kita akan merakit kembali mesinnya dan seluruh komponen-komponen yang terhubung dengan mesin. Begitu pula dengan kipas yang baru ya, kipas yang sudah kita siapkan untuk pengganti, karena posisi setelah kita pengetesan untuk jalurnya dia normal, berarti problemnya ada di kipas itu sendiri. Ini dia yang baru. Pastikan untuk semua komponen sudah terhubung dengan baik, jangan sampai ada yang longgar atau yang miring ya. Resiko ketika ada posisi konektor dia nggak presisi itu dapat mengakibatkan konslet ya, khususnya di konektor keyboard. Nah, ketika ada kerusakan konslet nanti malah akan jadi PR lagi. Bisa jadi nanti laptopnya mesinnya mati atau mungkin yang lain sebagainya, fungsinya tidak jalan semestinya. Oke, ini udah selesai ya, kita rakit, kita coba tes. Oke, ketika sudah muncul logo Acer, indikasi bahwa proses rakitnya karena dia berfungsi dengan baik, LCD terkoneksi dengan baik, dan semua komponen dapat berjalan dengan baik pula. Ini keyboard yang baru kita akan tes ya fungsinya. Sebelum itu kita lihat ini kipasnya mutar ya kan, tadi untuk di awal dia tidak berputar. Jadi memang normalnya posisi ketika laptop sudah nyala, kipas itu berputar untuk mendinginkan prosesor dan komponen-komponen di mesin. Kita coba tes dulu keyboardnya berfungsi dengan baik apa tidak. Kalau tidak ya kita harus perbaiki lagi ya. Kita cek satu-satu fungsi dari tombolnya. Oke, alhamdulillah hijau semua, sudah aman. Oke, kemudian keyboard sudah oke, kipas sudah berfungsi. Kita rakit ulang semua, kemudian kita rapikan dan kita bersihkan. Seperti itu ya teman-teman, mungkin sedikit video dari saya, semoga dapat bermanfaat, membantu analisa mungkin gimana cara membongkar Acer Aspir 5 ya. Bisa untuk perbaikan yang lain, entah itu upgrade SSD, perbaikan ganti baterai, atau mungkin upgrade penyimpanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.